Haleluya, Shalom kekasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Dalam Pray From Home, saya akan bersama-sama dengan saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Dan mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur sampai malam ini Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan kami bersyukur bila mana kami dapat menjalani sampai malam ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan, dan segala yang terbaik dari Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kehidupan kami. Oleh sebab itu, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan telinga kami, mata kami, hati kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, malam ini selama beberapa hari, selama beberapa malam, saya sendirian bersama Budian dan Shalom. Saya masih ada tugas kuliah. Jadi saya akan sharing tentang mempertahankan komitmen. Ya, melanjutkan kemarin tentang apakah komitmen itu penting. Nah, saya akan sharing dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Dikatakan demikian, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12 ini, kita akan belajar bagaimana mempertahankan komitmen. Sesungguhnya komitmen itu dimulai dari motivasi hati yang benar dan baik. Jadi, kalau kita punya motivasi hati yang benar dan baik, itu merupakan modal dasar yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian, komitmen adalah tanda kita percaya Tuhan. Ya, bagi yang percaya Tuhan, komitmen itu adalah tanda. Ya, nah, komitmen juga merupakan penggerak kehidupan kita. Nah, ini kemarin sudah saya bahas dalam apakah komitmen itu penting. Jadi, komitmen dimulai dari motivasi hati yang benar. Komitmen adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kita nggak mungkin mempertahankan komitmen. Ya, salah satu buktinya, pernikahan Kristen adalah pernikahan karena ikatan perjanjian, karena komitmen. Itu sebabnya ketika seseorang menikah dengan pasangannya, pria dan wanita tentunya, pasti mereka berjuang mempertahankan sampai maut memisahkan mereka. Nah, komitmen juga merupakan penggerak kehidupan kita. Nah, ada 2 hal yang kita akan belajar malam ini mengenai mempertahankan komitmen. Yang pertama, apa yang telah kita mulai, kita perjuangkan terus. Ya, misal dalam pernikahan, ya perjuangkan terus sampai pada akhirnya. Artinya sampai maut memisahkan sebuah pasangan. Nah, kita mau belajar dari 3 orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sederhana, yang memiliki komitmen yang kuat, yang luar biasa. Nah, kita belajar melihat dari Ishibaal, Eleazar,
dan sama seperti yang kita baca tadi dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Sebuah peristiwa yang berurutan dari 3 orang dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda, masing-masing mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di mana mereka ditinggal, teman-temannya melarikan diri, tetapi mereka punya komitmen yang kuat, dan Tuhan menyertai dia, melindungi dia, memakai dia, dan akhirnya satu demi satu dari 3 orang ini, Isibal, Eleazar, dan Sama, mereka menjadi orang yang luar biasa, menjadi pahlawan yang gagah berani. Mereka memperjuangkan apa yang telah mereka mulai. Isibal orang Hakmoni mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wow, 800 orang. Anda pernah lihat tayangan film yang ada di movie tentang satu pahlawan yang luar biasa, paling-paling 5 orang, 10 orang. Kalaupun sampai 100 orang itu, wow, sungguh luar biasa. Ternyata Alkitab mencatat 800 orang. Dengan 1 orang saja yang mengayunkan tombaknya. Itulah Isibal orang Hakmoni. Dia kepala perwira. Kemudian ada Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia membunuh orang Filistin sampai pedangnya tidak bisa dia lepaskan dari genggaman tangannya. Artinya tangannya terus menggenggam pedang karena terlalu lelah, terlalu capek. Itu tandanya orang berkomitmen, merasa bahwa perjuangannya harus dia lakukan sampai akhir. Itulah yang namanya Eleazar anak Dodo, anak orang Ahohi. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa, membunuh demikian banyak orang Filistin dengan pedang. Kemudian ada Sama anak Age orang Harari. Dia mempertahankan sebidang tanah ladang penuh kacang merah, sehingga tentara Filistin yang berhadapan dengan dia melarikan diri. Wow, sangat luar biasa. Dan dalam ayat 12 bagian terakhir dikatakan, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kekasih Tuhan, jika kita sudah memulai dengan benar dan baik, mari terus perjuangkan apa yang kita sudah mulai. Tapi kalau kita tahu kita memulai dengan cara yang salah dan buruk, tidak baik, segera berubah, segera bertobat, segera memulai dari awal kembali dengan cara yang benar dan baik. Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini sudah on the track, sudah dalam jalurnya Tuhan, sudah benar, sudah baik, menjaga motivasi hati yang benar dan baik, kemudian berjalan dengan benar dan baik, punya komitmen yang benar dan baik, jalan terus. Ya, itu yang pertama, apa yang telah kita mulai, kita perjuangkan terus. Yang kedua, pertahankan komitmen dengan penuh syukur dan semangat. Bukan apa yang kita bisa peroleh yang sangat penting, tetapi apa yang ada pada kita, kita syukuri dan kita kerjakan dengan penuh semangat. Ketahuilah Bapak Ibu kekasih Tuhan, Anda sudah diberkati Tuhan dengan karunia, kecakapan, kepandaian, kecerdasan, dan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan buat Anda masing-masing. Dan setiap orang memiliki kepercayaan Tuhan yang berbeda-beda. Dan kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan penuh komitmen, penuh syukur, penuh semangat, maka semua pekerjaan yang sulit akan menjadi lebih mudah. Dan kekasih Tuhan, mulai dengan benar, perjuangkan dengan benar dan baik, dan pertahankan dengan benar dan baik. Dimulai, diperjuangkan, dipertahankan dengan benar dan baik. Dan itu semua ada prosesnya. Jadi ketika kita memulai, ketika kita memperjuangkan, ketika kita mempertahankan, ada proses. Dan itu membutuhkan keteguhan hati, membutuhkan keseriusan untuk berfokus kepada tujuan. Ingat, orang yang tidak punya tujuan,
dia akan hanya berputar-putar. Dia hanya berputar-putar, mengganggu sana dan sini, karena dia adalah orang yang tidak mengenali jati dirinya, dan tentu saja dia sedang mencari jati diri, dan kalau dia tidak mengenali jati dirinya dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia, karena dia bingung, dan ketika dibantu makin bingung, makin kacau, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oleh sebab itu, mari, apa yang sudah kita mulai, kita perjuangkan, kita pertahankan dengan keteguhan hati, dengan keseriusan, fokus dengan tujuan hidup kita, fokus dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Jangan mau terintimidasi, jangan mau terprovokasi dengan penghalang-penghalang yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita, yang mencoba menghalangi kita, yang mencoba merintangi kita, yang ingin membuat kita jatuh, yang ingin membuat fokus kita tertarik kepada hal-hal yang lain. Dan perhatikan baik-baik, yang namanya penghalang, rintangan, godaan, gangguan itu pasti akan ada. Jangan berharap semua jalan yang kita lewati mulus, lurus, tidak ada tantangan. Kekasih Tuhan, mari kita belajar menjaga hati supaya tidak tergoda untuk cepat keluar dari proses kehidupan dan merasa sudah puas. Kepuasan kita adalah melewati proses demi proses kehidupan, dan bersama dengan Tuhan kita mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami glory to glory. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada kemenangan tanpa salib. Di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan. Kekasih Tuhan, ingat, akan selalu ada ujian komitmen yang akan menghasilkan ketekunan, keuletan, dan kesetiaan. Jadi kalau hari ini saudara memiliki sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan, sebuah rumah tangga, dan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada hidup Anda, selalu akan ada ujian komitmen. Apakah saudara akan mempertahankan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda? Malam ini, mari pertahankan komitmen dengan memperjuangkan yang terbaik, dimulai yang benar dan baik, kemudian perjuangkan dengan benar dan baik, lalu pertahankan dengan benar dan baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mau belajar memulai, mempertahankan, dan memperjuangkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan benar dan baik. Dan kami berdoa dalam kehidupan kami, ya Tuhan, kami mau fokus kepada panggilan kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Baik kekasih Tuhan yang mengelola toko, mengelola pabrik, mengelola apotek, mengelola gudang, mengelola hotel, mengelola rumah makan, dan mengelola usaha-usaha yang lain. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah para kekasih Tuhan ini dapat mengelolanya dengan benar dan baik bersama dengan Tuhan. Bersama para karyawan, bersama para pemimpin, kalaupun kami berfungsi sebagai bawahan atau sebagai atasan, itu bukan soal yang terlalu penting. Karena yang paling penting bagi Tuhan adalah kami setia, kami tekun, kami ulet mengerjakan tugas panggilan kehidupan kami. Malam ini kami mau memperjuangkan dan mempertahankan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah para kekasih Tuhan ini memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan roh yang penuh dengan semangat yang datang dari Tuhan. Dan kami berdoa, ya Tuhan, buat para kekasih Tuhan yang hari ini keluarganya, anggota keluarganya sedang mengalami COVID, biarlah jamahan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan yang datang dari-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga di minggu ini ada yang sudah mulai pulang dari rumah sakit, dan ada yang sudah sembuh total dari sakit penyakit COVID-19, khususnya juga sakit penyakit lainnya yang sedang menggejala, yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan di seluruh bumi ini. Kami berdoa,
buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan. Khususnya dari Paulus yang sekarang masuk ICU kembali, Tuhan menjamah hidupnya. Di dalam nama Yesus. Sembuh, pulih. Dan kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang lain seperti Pak Slamet, Tuhan menjamah sakit penyakit yang dia alami, sakit stroke-nya. Kami berdoa buat Ibu Sufiet dalam pemulihan di matanya, pasti sembuh total dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain dari sekujur tubuhnya, baik di kepala, di bagian tubuh, sampai bagian kaki. Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Dan hari ini bagi yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan memberikan berkat yang cukup, bahkan berkelimpahan bagi setiap kami. Dan kami mau belajar bersyukur, mengelola dengan benar dan baik setiap berkat yang Tuhan percayakan buat kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, setiap orang yang hari-hari ini sedang mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pintu yang terbuka buat mereka. Dan malam ini kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah hujan pertobatan ada pada negeri Indonesia. Dan biarlah berkat kesembuhan, pemulihan, mujizat turun atas negeri Indonesia. Lewat hikmat Tuhan yang memimpin Bapak Jokowi untuk memerintah bangsa negeri Indonesia. Sehingga kepemimpinannya dapat menjangkau ujung-ujung daerah. Daerah-daerah desa, daerah-daerah pulau-pulau yang terpencil. Kami berdoa merasakan, rakyat Indonesia merasakan kepemimpinan Bapak Jokowi. Dan kami berdoa jaringan-jaringan internet diperluas. Demikian pula sarana-sarana transportasi juga distribusi semakin meluas di bumi Indonesia ini khususnya. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, atas ancaman resesi yang akan terjadi di Indonesia. Dan di bulan ini di berbagai tempat sudah mulai terasa resesi itu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah perputaran ekonomi di Indonesia dipulihkan kembali, dibangkitkan kembali. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, mengelola pekerjaannya dengan benar dan baik, Tuhan sudah memberi hikmat khusus di dalam mengelola pekerjaannya, sehingga pekerjaannya tetap berjalan dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya negeri Indonesia ada dalam pengawasan tangan Tuhan, pengawasan mata Tuhan dan pengawasan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang ada di luar negeri, keluarga Avinsio yang ada di Malaysia dan keluarga-keluarga lain yang ada di USA, yang ada di Eropa, di Australia dan di Afrika. Kami berdoa, rekan-rekanku, saudara-saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dimanapun Anda berada hari-hari ini, tetap jaga protokol kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, malam ini ketika kami mau beristirahat, biarlah pemulihan kesehatan, pemulihan tenaga kami untuk mempersiapkan hari esok, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi. Dan bagi yang sedang UTS, Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah malam ini ketika kami berfamily time, kami dapat saling menguatkan, menghiburkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Sekarang turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Esok malam kita bersama-sama jam 7 malam dalam worship and prayer. Rencananya saya dan Sam akan berkumpul kembali untuk melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.